Sepanjang pekan ini kita belajar mengenai panggilan Allah untuk misi. Kita akan belajar bagaimana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyamannya, untuk keluar dari negerinya, bahkan ke tempat yang dia tidak ketahui. Nggak mau lepas dari comfort zone ini oleh karena saya hanya saya yang baik. Padahal kita nggak tahu bahwa kalau hanya kita yang baik, orang lain nggak baik, itu pasti akan mempengaruhi kenyamanan kita, pasti. Pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Abraham itu yakin bahwa ini Tuhan yang memanggil saya dan ini adalah saya melakukan ini walaupun ada tantangan, saya tetap yakin bahwa inilah panggilan saya. Shalom, selamat datang dalam program Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa setiap pekan menemani pemirsa sekalian untuk belajar bersama, untuk berdiskusi bersama. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah ada sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Dan terima kasih sudah datang di studio ini untuk kita belajar bersama-sama. Kita saat ini sudah masuk di dalam pelajaran yang ketiga dari sepanjang triwulan terakhir tahun 2023 ini kita membahas mengenai misi Allah, misi saya. Dan dua pelajaran sebelumnya kita sudah melihat Allah yang memberikan misi itu dan juga inti-inti atau unsur-unsur dari misi itu. Dan kita akan sepanjang pekan ini akan membahas mengenai panggilan Allah untuk misi. Dan tentunya kita juga senang untuk menyapa saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu setia menonton Diskusi Sekolah Sabat, yang sudah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin boleh saya minta yang pertama Pendeta Leroy untuk membacakannya. Iya, ini dari Darman Randa Lembang. Oh, ada 3 ini. Iya. Dari yang pertama Saudara Darman. Ya, semoga pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi berkat bagi seluruh keluarga umat Tuhan. Salam kami keluarga Randa Lembang, Piri, Jemaat Wasior, Papua Barat. Wah, puji Tuhan. Jauh ini sekarang Pendeta ya. Makin jauh ya. Dari Yerusalem dulu makin jauh gitu. Ya, betul. Lalu dari William Sui, amin, penjelasan Sekolah Sabat yang sangat-sangat indah, sangat dipahami. Terima kasih kepada kalian berempat yang sudah membahas pelajaran dengan sangat baik. Tuhan memberkati. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah, Malaysia. Amin. Ya, lalu kemudian dari Adolfina Wariyaka. Amin. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Pendeta Wilson. Oke, yang pertama dari user. Amin, sangat baik penjelasannya. Yang kedua dari Son Lomban. Terima kasih atas pembahasan SS yang sudah dibawakan oleh para narasumber, benar-benar memberikan pencerahan yang sangat jelas. Puji Tuhan. Dari Bapak Sonce Lomban dari Q Roya Minahasa, Lembean Timur. Amin. Dan yang ketiga dari Bapak Anton. Terima kasih dalam diskusi Sekolah Sabat ini boleh menambah wawasan kita dalam memahami Alkitab. Kalau boleh, kasih saran bagaimana kalau skrinnya diperbesar sedikit tulisannya sehingga lebih jelas bacanya. Thanks GBU Antonius Ragen Jateng. Amin. Terima kasih untuk masukannya Pendeta dari Bapak Anton. Kita akan masukkan juga ya supaya lebih jelas bisa dibaca oleh pemirsa sekalian. Dan yang terakhir silakan Golda. Baik, yang pertama dari Sophie Velce Wokas. Terima kasih, salam dari Tomohon. Yang kedua dari Luke NTT, Shalom. Dan yang terakhir dari Rosemary Eftan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Hope Channel, setia sampai Maranatha. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya membaca komentar-komentar dari sahabat-sahabat yang merasa terberkati dengan adanya program ini. Dan kami mengajak juga teman-teman yang lain yang mungkin ada kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sabat ini berdampak dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga dan juga jemaat. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kami akan dengan senang hati untuk membacakannya.
Kembali, saya juga mengingatkan pemirsa sekalian bahwa kita membagikan buku Sekolah Sabat triwulan ini secara cuma-cuma, gratis dikirim ke alamat Anda masing-masing. Dan jika Anda rindu untuk memilikinya, mungkin di tempat Anda susah memiliki akses untuk buku ini, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin dikirimkan buku Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkannya ke tempat Anda masing-masing. Sepanjang pekan ini kita belajar mengenai panggilan Allah untuk misi. Kita akan belajar bagaimana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyamannya, untuk keluar dari negerinya, bahkan ke tempat yang dia tidak ketahui. Katanya ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dan bagaimana panggilan ini juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita akan mempelajarinya. Jangan kemana-mana. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ketiga dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk mengawali diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali dari waktu ke waktu kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mempelajari Sekolah Sabat ini bersama-sama. Biarlah misi Allah boleh menjadi misi kami, dan kami boleh mengerti apa yang boleh kami lakukan dan bagaimana kami bisa berguna bagi misi Allah ini. Bersama dengan kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, nah ini ketika kita belajar mengenai panggilan ya, mungkin pernah nggak sih ada pengalaman salah manggil orang atau salah dipanggil gitu ya? Kita tanya ke Golda dulu deh, pernah nggak? Pernah Kak, Pernah, apalagi ya? waktu masih sekolah, semuanya seragamnya sama kan Kak, jadi kadang suka salah manggil orang. Oh, salah manggil temen gitu Iya. ya? Oke, kalau Pendeta Wilson? Kalau salah manggil, mungkin paling sering salah manggil anak-anak ya. Maksudnya bukan karena tidak tahu anaknya, tapi karena ya tiga-tiganya lagi ribut kan, anak saya kan ada 3 kan, kadang-kadang mau nyebut yang anak kedua jadi nama anak ketiga yang muncul, tapi maksudnya ya itulah keselio lidah aja. Oke, Gitu. Kalau Pak Pendeta? Ya dua-duanya pernah alami ya. Tapi yang saya nggak pernah lupa ini sampai sekarang, itu masih umur 7 atau 8 tahun ya. Saya manggil bukan orang yang salah, tapi salah tempat saya manggilnya. Jadi waktu itu dia nyebrang jalan kan, ini tetangga, kawan permainan. Saya panggil waktu dia nyebrang jalan. Dia menoleh pas di pinggir di tengah jalan itu, hampir ditabrak dia jadi. Aduh, saya menyesal sekali. Menyesal seumur-umur. Aduh. Oke, ini pengalaman yang unik ya. Karena ketika kita bicara mengenai panggilan, biasanya apa sih yang membuat kita menolak atau pertama pasti nggak dengar mungkin ya. Kita bisa
menolak panggilan itu karena kita nggak dengar atau kita nggak tahu atau bahkan juga kita nggak mau. Nah mungkin ini pertanyaannya, kalau biasanya nggak mau atau menolak panggilan, kalau Golda masih baru selesai kuliah ya, Iya. nanti bentar lagi udah mau masuk ini nih, masuk dunia kerja, biasanya ada panggilan-panggilan, atau sebelumnya lah, nolak panggilan itu karena apa sih? Kalau misalnya aku paling sering karena lagi nggak mood aja sih Kak. Lagi ngamut ya? Lagi nggak mau aja ngambil panggilannya. Jadi kayak diajak teman keluar atau apa Iya. gitu ya, lagi nggak mood. Iya betul. Oke. Kalau Pendeta Wilson mungkin ada pengalaman Apa ya? Mungkin yang membuat orang itu menolak panggilan mungkin salah satu adalah kalau merasa panggilan itu sebenarnya bukan buat dia. Oke. Mungkin kadang-kadang kita merasa apakah disuruh ngapain gitu kan? Antara dia memang ini bukan kerjaan gua, ini bukan tugas gua, jadi harusnya lu manggil orang lain. Nah, jadi kayak ini buat gua. Atau mungkin dia memang di sisi yang mungkin lebih positifnya sedikit adalah mungkin memang dia merasa ya tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu, bukan tidak mau ya, memang tidak mampu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Tugas atau panggilan yang sebenarnya saya tidak bisa untuk lakukan, makanya saya tolak. Makanya biar kasihlah kepada yang lebih lain. bisa, lebih mumpuni, lebih mampu, lebih bisa apalah. Itu kalau dari sisi kemampuan. Jadi ya antara kemauan dan kemampuan lah. Dua-duanya itu kalau merasa tidak mau dan tidak mampu ya ditolak lah. Oke. Kalau pendeta? Kalau dari pengalaman, ya sebagai tambahan barangkali ya. Karena lagi sibuk dengan sesuatu. Ini sedang ngerjain sesuatu ini. Harus disuruh panggil. Ini sekarang. Oke. Ya sekarang. Ya ini saya lagi ini. Ya lagi sibuk dengan sesuatu. Ya. Okay. Iya. Bisa jadi juga mungkin karena kita nggak tahu siapa yang manggil gitu ya. Kita nggak kenal, dipanggil sama ini. Loh, itu siapa gitu. Atau lagi kerja contohnya kan, dicari di luar ada bapak ini. Itu siapa ya gitu. Jadi kayaknya nggak kenal. Nah, itu mungkin bisa juga ya, tidak mengenal siapa yang memanggil. Nah, pelajaran kita di Sahabat Petang di pendahuluan itu berbicara mengenai dua cerita. Yang pertama adalah mengenai Menara Babel dan yang kedua Abraham. Nah, ini kita akan belajar dari dua cerita ini. Tetapi yang menariknya kalimat pertama, terkadang Allah dapat mengeluarkan kita dari zona nyaman kita dan menjadikan kita sebagai saksinya. Apa sih definisi zona nyaman atau comfort zone itu menurut Golda? Kalau menurut aku comfort zone itu saat dimana aku merasa sudah aman dan nyaman di situ sehingga aku tidak perlu berusaha lebih keras gitu Kak, karena aku sudah merasa nyaman. Atau mungkin karena aku sudah tahu, oh lingkungannya seperti ini, aku merasa bisa mengendalikan kondisi dan lingkungannya Kak. Jadi kayak pengen in control ya? Iya betul. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Ya mungkin mirip-mirip juga ya, karena kan kalau kita ada familiar dan kita in control itu bisa dianggap sebagai nyaman. Tapi mungkin ada juga nyaman yang kayak karena apa ya sudah biasa melakukan. Dalam arti mungkin itu sesuatu yang berat, mungkin sesuatu yang melelahkan, mungkin sesuatu yang capek. Tapi saya sudah biasa gitu loh melakukan ini. Kalau untuk memulai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, mungkin kelihatannya dari awal itu pasti lebih bagus. Tapi tetap ada, saya udah lebih berani ini. Apalagi kalau itu beresiko. Kalau hanya tidak tahu itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu dan tahu bahwa ada risikonya, itu pasti kan lebih berat lagi gitu kan. Jadi ya macam-macam sih kenapa orang suka dengan zona nyaman seperti tadi yang sudah dibilang sama Golda juga kan. Kalau untuk menjadi saksi Tuhan itu apakah harus selalu out of comfort zone? Kalau menurut Pendeta Wilson? Ya itu tergantung bagaimana definisi comfort zone-nya kan tadi kan. Karena kan memang kadang-kadang kalau kita sekarang dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, sebenarnya harusnya menjadi saksi Tuhan itu adalah tempat paling nyaman. Maksudnya apa? Ketika orang ada di tempat yang nyaman kan pasti kan memanggil, sini dong, datang dong. Itu kan harusnya karena sudah saya nyaman di sini. Bisa juga seperti itu kan? Karena saya sudah enak di sini, saya sudah menemukan tempat yang saya rasa baik untuk saya berada, makanya saya panggil orang untuk datang. Jadi kan bisa dalam konteks seperti itu. Atau mungkin juga konteksnya adalah keluar dari zona nyaman karena saya sudah PW di sini jadi males ngapa-ngapain, makanya jadi tidak mau bekerja. Jadi kita lihat dari sisi yang mananya. Karena kalau bicara soal zona nyaman, bukan berarti kita ini perlu keluar dari zona nyaman. Jadi bukan berarti nggak boleh ada berkat, bukan berarti nggak boleh ada sukacita, damai. Kalau ada itu semua berarti kita di dalam zona nyaman. Mungkin nggak begitu juga. Tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat seandainya saya ini nyaman. Mau nggak kita buat orang lain itu supaya nyaman juga?
Tapi mungkin perlu ditelah juga ini nyamannya secara nyaman yang baik atau enggak. Jadi ya ada banyak hal-hal yang perlu kita kupas sih kalau bilang berhubungan dengan zona nyaman dan misi. Tetapi poinnya adalah bagaimana supaya kita ketika kita mau keluar melakukan sesuatu atau sudah di tempat yang baik dan mau memanggil orang, kita harus tahu kenapa saya keluar. Karena memang ada yang perlu saya lakukan sehingga saya mau mengorbankan sesuatu. Atau memanggil orang ke dalam. Ini karena memang ada sesuatu yang baik, makanya saya panggil orang untuk ke tempat yang sama-sama baik. Jadi mungkin ada aspek itunya sih. Oke. Nah, kalau pelajaran sekolah sahabat kita katakan zona nyaman itu bisa didefinisikan orang yang sepaham dengan kita, satu suku, pergaulan sosial yang sejenis. Nah, ini kalau menurut pendeta, apa sih definisi comfort zone, dan apakah kalau misalnya mau menjadi saksi Tuhan itu harus keluar, harus out of comfort zone? Kalau yang pertama pertanyaannya, saya kira udah dijawab ini. Ya. Saya nggak tahu lagi apa mau saya katakan ya. Tapi yang jelas, gini, menimpali apa yang disampaikan oleh Pastor Wilson tadi, ada yang bilang begini, jangan tinggalkan comfort zone, tapi perluas. Suka nggak dengan itu? Ya walaupun kita dalam pelajaran kita ini ya, kita seolah di frame bahwa comfort zone itu ya nggak ada yang bisa dilakukan di situ kan begitu. Hati-hati loh, comfort zone itu di situ kita ditantang. Cuman begini, waktu kita memperluasnya, bukankah efeknya juga adalah menjadi ada rasa tantangan gitu? Dan tantangan itu bagi sebagian orang itu jadi dianggap ya ini nggak comfort zone lagi nih. Saya harus lakukan sesuatu yang kayaknya bukan saya deh gitu ya. Tapi yang namanya bersaksi kan begitu. Dari awal, ya bukankah itu juga yang dinyatakan dari Yerusalem? Ya. Diperlebar kan? Diperlebar. Bukan jadi artinya, walaupun ada orang yang harus dipanggil keluar dari situ kan begitu, untuk pergi ke tempat lain, karena mungkin ya bisa sampai kapan ya bisa sampai ke tempat itu ya kan begitu. Jadi ada orang yang jaga di sini, ada orang yang jaga di sana, kan kira-kira demikian ya. Mungkin tadi seperti yang pendeta Wilson juga katakan, udah terbiasa melakukan sesuatu, jadi nggak mau melakukan sesuatu yang baru mungkin ya. Karena ya saya juga kenal orang-orang yang kalau pergi keluar, dia udah biasa makan satu makanan ini. Dia nggak mau coba yang lain. Dibilang kalau restoran ini enak gitu, makan ininya tuh enak. Enggak, saya nggak mau. Saya cuma mau yang biasa saya makan gitu. Dan mungkin di dalam jemaat juga seperti itu ya pendeta ya. Pengalaman sudah terbiasa dengan orang-orang yang hanya di komunitasnya saja, sehingga kita kayaknya nggak perlu melakukan sesuatu lagi yang lain. Gimana menurut pendeta? Iya, karena preferensi orang kan. Ya dia lebih senang di situ. Ya, tapi ya sekali lagi seperti saya bilang tadi, oke lah, berangkat dari comfort zone dong. Iya. Perluas. Kalau memang dia bicara, ini tentang misi ya, saya bicara tentang bersaksi ya. Bersaksi, oke, seberapa banyak etnik yang kau miliki sekarang? Ya, dari grup itu berapa orang yang kamu sudah kenal? Berapa orang yang kamu sudah pengaruhi? Katakanlah saya orang Batak. Apa iya semua orang Batak saya sudah tahu? Belum tentu juga. Ya. Perluas. Jadi jangan hanya ujuk-ujuk katakan, yang penting saya di etnik saya seberapa banyak, seberapa sering, ya kan, seberapa intens. Nah itu. Jadi berangkat dari comfort zone. Kalau kita mau pakai comfort zone ya, perluas, bukan tinggalkan, luas kan, begitu. Ya. Tapi itu konsep yang menarik loh. Jadi ini bukan lagi soal bagaimana supaya kita pergi keluar atau orang masuk ke dalam, tapi dengan memperluas itu dengan sendirinya kita jadi pergi dan orang jadi masuk ke dalam comfort zone-nya. Jadi mungkin ini sesuatu yang sebenarnya kalau di framingnya sedemikian rupa, mungkin orang masih bisa lebih menerima. Karena kan kalau misalkan, kamu harus keluar dari zona nyaman, itu seolah-olah memang apa salahnya sih ada di sini. Atau kalau misalkan, kalau gitu saya harus panggil orang ke dalam lah. Memang kalau gitu capek banget orang harus ke dalam ke sana. Jauh sekali orang dari luar harus dibawa ke sini. Tapi kalau memang konsep yang tadi pendeta Leroy katakan, itu sebenarnya patut untuk coba dibawakan. Mungkin itu bisa menjadi cara kita membawakan. Karena kan ngomongin soal zona nyaman ini kan semua selalu bilang tinggalkan zona nyaman, masuk ke zona iman, apalah. Tapi sebenarnya apakah salah di zona nyaman? Tidak. Yang salah adalah kalau kita memang kitanya sendiri yang nyaman sementara orang lain sedang kesusahan. Sebenarnya kan poin-poinnya itu kan. Tapi seandainya zona nyaman ini bisa diperluas sehingga bisa menjangkau orang lain, ya harusnya itu ya tidak masalah. Sementara ya
Tentu dalam kapasitas asal zona nyamannya didefinisikan dengan benar juga dong. Bukan cuma zona nyaman artinya cuma hura-hura happy-happy. Tapi kalau zona nyamannya, kita ini ada fellowship nih di sini. Di gereja ada fellowship. Bukankah lebih indah kalau seandainya tetangga kita juga mengalami fellowship ini? Nah, itu artinya zona nyaman kita perluas. Tapi kita juga pergi keluar dari zona nyaman kita. Tapi orang juga masuk ke dalam zona nyaman kita. Jadi mungkin itu konsep yang membaurkan semua konsep kita mengenai zona nyaman ini. Begitu. Makasih pendeta, saya jadi belajar sesuatu baru nih. Oke, nah kalau kita belajar di cerita kita, ada kan tadi saya sudah sebut tentang Menara Babel. Di situ memang dikatakan bahwa orang-orang di situ yang tadinya Tuhan maunya tersebar ke berbagai penjuru dunia, memenuhi bumi, tapi mereka mau berkumpul. Dengan yang tadi satu suku, satu paham, satu pergaulan, satu bahasa pada waktu itu masih, dan mereka memang ada ambisi untuk mau mendirikan satu tempat yang mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Artinya mereka kalau ada air bah lagi, kita akan bisa selamat di menara ini. Tapi ini seakan-akan seperti Tuhan memaksa orang-orang itu untuk tersebar gitu. Tadinya mereka pengen bersatu, wah Tuhan lihat ini nggak bagus nih, jadi dipaksa. Apakah itu bisa terjadi juga dengan kita? Maksudnya apakah kita tadi mungkin kita ngomongin soal comfort zone, Tuhan saya pengennya di sini, tapi kayak Tuhan paksa saya untuk keluar dari situ. Pernah nggak seperti itu, Golda? Kalau aku pernah. Jadi waktu aku SMA dan aku kuliah, aku pengen banget ada di sekolah Kristen gitu. Tapi walaupun aku sudah mencoba, sepertinya Tuhan tidak mengarahkan aku ke situ, sehingga aku ditaruh SMA dan kuliah di sekolah umum. Dan lucunya, baik SMA ataupun kuliah, aku ada di kelompok pertemanan dan akulah satu-satunya orang Kristen di situ. Sehingga mau tidak mau, aku harus punya iman yang kuat supaya mereka bisa melihat iman aku juga gitu, Kak. Oke, wah ini luar biasa pengalamannya ya. Pendeta Wilson? Ya, kalau saya melihatnya sih, kalau kembali ke yang soal Menara Babel itu, sebenarnya bukan karena mereka sudah nyaman dengan satu suku, satu bahasa, tapi seringkali ketika orang itu sudah nyaman, mereka itu rencananya sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mungkin tidak hanya soal kenyamanannya saja, tetapi kan apalagi kalau kita lihat di dalam ayatnya juga, alasan kenapa Tuhan dikatakan turun dan menyerahkan adalah apa? Karena dikatakan mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya semua. Jadi kalau orang itu sudah bersatu, semua maunya itu bisa jadi. Masalahnya mau yang seperti apa? Mungkin maunya jadi yang lebih kayak ya udah saya sudah nyaman, saya bisa melakukan apa-apa, saya tidak memerlukan Tuhan. Atau mungkin ya kami membuat Menara Babel ini supaya kami aman, supaya aman dari air bah, kami aman dari penghakiman Tuhan, aman dari apa yang Allah requirement syarat-syarat yang Allah berikan kepada kita. Ya udah kita semua bisa lakukan menurut kita sendiri. Nah makanya di satu sisi kalau dibilang sih sebenarnya manusia harus ditunjukkan keperluannya, kebutuhannya akan Allah. Dan bila mana terlalu lama di zona nyaman, ya apakah itu kita bilang kekayaan kah, apakah itu bilang relasi kah, kekuasaan kah, akan membuat kayaknya saya bisa kok melakukan semuanya itu. Tidak ada yang tidak dapat saya lakukan. Nah, itu kan berbahaya sekali dan sebenarnya arahnya lebih ke sana sih kalau saya membacanya. Kenapa itu perlu diserahkan dan kenapa zona nyaman ini perlu dipecah-pecah lah gitu. Oke, Pendeta? Dua nabi ya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Satu yang agak lebih lunak, satu agak keras ya bicara tentang paksa. Ya. Nah, satu si Yeremia ya. Saya ada ayatnya di sini Yeremia 27. Dia bilang begini. Ini Yeremia ya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk katanya. Nah, itu bujukan ya. Nah, jadi kata bujuk di sini ini pasti gampang menghafalnya. Diterjemahkan dari akar kata kerja patah. Nah, bukan patahnya kita ya, patahnya orang Ibrani. Itu bujuk. Jadi ini muncul pada waktu penjelasan tentang kalau ada seorang laki-laki ketemu dengan anak gadis, dia bujuk untuk tunduk padanya. Nah, itu dia. Nah, tapi satu lagi, ada yang lebih keras ini. Yaitu seperti Yunus. Ini terkenal nih kan. Dan dia sampaikan itu. Pun dilurusin lagi ya. Jadi ini kapal harus digoyang-goyang. Banyak orang di situ kan. Ini kan Yunus kan Tuhan hanya perlu sama Yunus ini kan.
Tapi karena Yunus ini lari, bukan karena takut ya. Karena pada akhirnya di pasal 4 dia sebutkan apa alasannya. Ini karena aku tahu nih, Tuhan ini dalam bahasanya pelin-pelan nih. Dia bilang mau hukum. Ya kan? Dia belas kasihan, jadi berubah lagi gitu ya. Jadi dia lebih egonya ya. Itu tadi bahasa-bahasa yang kita mau sampaikan bahwa sukanya saya gitu, bukan sukanya Tuhan. Rencana saya, bukan rencana Tuhan. Maka ya Tuhan harus paksa. Karena Tuhan mau semuanya baik. Bukan hanya kau yang terima baik, tapi orang lain juga terima baik. Itu dia. Nah kadang-kadang kita nggak mau lepas dari comfort zone ini oleh karena saya yang baik. Padahal kita nggak tahu bahwa kalau kita yang baik, orang lain nggak baik, itu pasti akan mempengaruhi kenyamanan kita, pasti. Seperti ada satu penelitian di Jepang ya, yang katanya ada orang yang ditanya, kenapa kamu mau bagi bibit unggul? Kenapa ya kepada tetanggamu? Kenapa nggak kamu aja gitu? Supaya kamu yang terbaik. Dia bilang enggak. Karena kalau saya tanam yang baik di sini, orang lain tidak tanam yang baik, itu akan mempengaruhi saya juga. Nah, entah bagaimana cara menjelaskannya, tapi ada penjelasan sedemikian rupa bahwa kebaikan orang lain itu akan mempengaruhi kita. Ubuntu ya. Nah, itu bahasa orang Afrika sana ada Ubuntu ya. We are ya karena kamu. Jadi saya itu ada ya karena kamu. Begitu. Oke. Nah, ini saya jadi punya pertanyaan pendeta. Karena kan di pelajaran pertama kita belajar mengenai Allah yang menjangkau. Allah yang menjangkau kita gitu. Dan di beberapa kasus, beberapa cerita, beberapa orang-orang pilihan mungkin memang Allah memaksa gitu. Seperti memaksa ya, baik itu membujuk ataupun seperti Yunus tadi. Nah, apakah itu hanya berlaku bagi sebagian orang atau memang kita semua? Karena kan Allah menjangkau kita kan sebenarnya. Allah duluan yang menjangkau kita. Apakah orang-orang yang pada akhirnya nanti nggak mau terima ini jangkauan Tuhan itu artinya Tuhan tidak berikan effort lebih buat mereka atau gimana? Saya ingat itu dengan apa yang disampaikan oleh Bro Kevin. Ini sahabat baiknya ini. Iya. Pastor Wilson. Iya, karena episode 1 sama Kevin. Dia bilang, saya nggak lupa itu ya. Dia bilang begini, kita ini tinggal pilih, kita menjadi alat misi atau menjadi target misi. Ya kan? Itu kan dua aspek. Ya walaupun kadang-kadang dua aspek itu bisa saja digabung dalam satu kali. Misalnya, saya juga sedang Tuhan mau selamatkan. Tapi dia juga pakai saya untuk menyelamatkan. Alatnya kan begitu ya. Jadi sekali lagi, berpulang kepada bagaimana Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Bagi saya, setiap kali saya menolong orang lain, sebenarnya itulah cara Tuhan untuk tolong saya juga. Supaya saya ngerti kan. Supaya saya ngerti, oh ini gitulah rupanya sakitnya Tuhan dalam memenangkan saya begitu ya. Ya kalau misalnya saya punya pengalaman buruk dalam pelayanan kan begitu. Menjangkau orang, sudah bolak-balik diajari segala macam. Tapi misalnya, nggak percaya. Ya kira-kira begitu. Dan saya akan tahu, oh begitulah rupanya berat. Oke. Thank you pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dan kita langsung melanjutkan diskusi kita. Kalau tadi mengenai Menara Babel, kita masuk ke cerita Abraham. Kalau ini bukan dipaksa, tapi dia benar-benar menerima panggilan Allah dan secara sadar dia disuruh pergi keluar ke tempat yang kata Tuhan, aku akan beritahukan kepadamu. Ini kira-kira kenapa pendeta? Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tempat yang dia nggak tahu mau kemana. Oke, saya suka dengan istilah-istilah ini ya, karena ini kan gampang ya, orang tengah malam juga yang namanya orang Kristen yang biasa dengan cerita-cerita di Kejadian dibangun di tengah malam. Apakah Abraham tahu? Dia kan kata dia tidak tahu kan begitu. Hanya begini, sebelum menjawab pertanyaannya. Ya. Setiap orang Kristen seharusnya seperti itu. Nggak perlu kita tahu. Yang penting Tuhan tahu. Tuhan tahu mau dibawa kemana kita. Gantinya kita tahu, tapi Tuhan nggak tahu. Ya walaupun Tuhan tahu semuanya. Tapi ya seringkali begitu kan. Tuhan nggak tahu, maksudnya dia nggak mau tahu tentang apa mau kita pergi. Kan begitu. Tapi kalau ditanya, mengapa? Ya, satu memang karena ada rencana Tuhan kan kepada dirinya bahwa dia harus lepas dari segala pengaruh itu kan. Itu yang coba dijelaskan ya, oleh penulis rohani.
untuk komentar terhadap kejadian pasal 12 sebenarnya itu dimulai. Ya. Lalu kemudian yang lain, dia mau pakai ini si Abraham ini menjadi blessing, jadi berkat. Nah, saya lihat itu. Tapi memang saya lebih suka untuk sebutkan, it's okay kalau kita mau terima panggilan Tuhan, dia tahu kok. Walaupun kita nggak tahu mau kemana. Kan begitu. Tapi dia tahu, dia ada tempat yang dia mau tujukan kepada kita. Ikutin aja gitu. Agar kemudian begini, mencoba cari tahu pada akhirnya kita kira itu dia. Ternyata enggak. Ternyata Tuhan bawa ke tempat lain kan begitu. Ya, terima kasih. Jadi apakah kita ketika kita merencanakan sesuatu ya mungkin ya, kita mau melakukan misi Tuhan, kita menerima panggilan Tuhan, tapi kita mau merencanakan sesuatu, apakah kita rencana dulu, baru Tuhan ini rencanaku seperti ini gitu, atau kita nunggu Tuhan kayak ya lebih pasif lah istilahnya, menunggu Tuhan mau rencananya kayak gimana? Ya, kalau bicara tentang Abraham kan, kita harus memang berani bilang gini, ini spesial kan begitu, ini special call namanya. Jadi bukan general call. Kalau masing-masing kita kan terima general call. Untuk sekarang lah ya, sampai pada akhirnya nanti ada yang dapatkan yang partikular, yang ini loh, ini spesifik dia kan begitu. Tapi untuk sekarang ya kita rencanakan. Seperti ya kembali kepada zona nyaman tadi. Tadi zona nyaman, rencanakan sesuatu, mau kemana? Mau ke sana, ya berdoa sama Tuhan. Dan bukankah itu juga rencana-rencana itu kan baik ya? Ya kalau ada orang mau lakukan sesuatu tanpa rencana kan, betul. Masa kan direncanakan begitu? Tapi untuk Abraham, ya memang ada spesial ya, ada special calling kepada dia dan Tuhan tunjukkan kapan itu dia mau panggil ini orang. Walaupun dia tidak ditunjukkan kemana dia mau pergi kan begitu, mau dibawa kemana. Dalam perjalanan waktu kelihatan memang kan diberitahukan ya dalam perjalanan waktu sebenarnya mau kasih apa sama si Abraham ya. Ya kira-kira demikian. Oke. Nah, kenapa kenapa panggilan keluar bagi Abraham ini adalah salah satu dari contoh panggilan misi? Karena kan kita belajar mengenai panggilan misi ya. Kenapa sih ketika Abraham disuruh keluar itu adalah contoh panggilan misi, Golda? Karena menurut aku misi itu adalah panggilan dari Allah untuk menjangkau orang lain. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Kristen harusnya misi kita adalah sama-sama mengajak orang sebanyak mungkin untuk mengenal iman yang kita miliki saat ini. Oke. Padahal kan waktu itu Abraham cuman ya udah disuruh keluar aja gitu, yang jalan aja. Tapi kenapa sih ini menjadi panggilan misi bagi dia? Ya mungkin kalau dibilang panggilan misi, kenapa? Karena kan setiap panggilan itu harus ada tujuannya. Dan karena ada tujuan, makanya itu menjadi misi. Kayak orang disuruh ngapain? Saya pergi keluar ngapain? Ya pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Belanja. Tujuannya apa? Jemput orang. Tujuannya apa? Ya sekarang ketika sudah dikasih tujuannya, apa misi dia? Ya misi dia adalah untuk belanja. Misi dia adalah untuk jemput orang. Jadi seperti itu. Jadi kalau kepada Abraham, kenapa disebut panggilan misi? Ya mungkin karena ketika dia dipanggil untuk keluar dari bangsanya, dari kaum keluarganya, dari sanak saudaranya adalah karena mau dikasih tempat, dan di tempat itu Tuhan akan menjadikan Abraham pada saat itu sebagai bangsa yang besar. Jadi memang ada tujuannya. Nah, mungkin kalau menyambung ke pertanyaan sebelumnya supaya menambahkan juga, kadang-kadang memang, nah sekarang kalau Tuhan belum ada panggilan terhadap kita, apa yang kita lakukan? Ya mungkin panggilan spesifiknya belum ada, tapi kan panggilan umum selalu ada. Untuk apa? Ya hidup, untuk mengasihi, untuk ya apalah, pokoknya melakukan hal-hal yang baik. Itu kan sebenarnya panggilan itu sudah ada. Jadi ya lakukan aja itu dulu. Kalau memang nanti pada waktunya ada panggilan yang spesifik yang seperti tadi Pendeta Leroy bilang, ya dengar dan lakukan. Tapi sebelum itu ada pun juga bukan berarti kita jadinya kayak hidup ikut arus, terus kayak nggak jelas, pelongo, diam-diam aja. Nggak begitu juga ya, hidup lah gitu. Kalau dibilang ya occupy till I come gitu kan. Jadi kerjakanlah sampai aku datang. Kalau kata Tuhan yang pergi ke mana, kalau dalam perumpamaan Yesus kan bilangnya occupy till I come, atau bekerjalah sampai aku datang kembali. Gitu. Karena udah dikasih tahu kamu sudah ada talenta. Ya kerjakanlah talentamu. Fakta nanti bahwa ternyata talenta itu harusnya dipakai di sini-sini, ya itu mungkin belakangan. Tapi semua orang sudah ada talentanya. Talenta yang paling jelas ada apa semua orang punya adalah waktu. Mungkin nggak semua orang punya kesehatan, semua orang punya kekuasaan, kekayaan, tapi semua orang punya waktu. Ya gunakanlah waktu itu dengan baik. Bukan jadi kayaknya saya belum tahu saya mau ngapain, makanya saya tiap hari duduk di depan TV sambil menunggu. Pokoknya kalau ada pintu berdering terus saya disuruh kemana, pasti saya akan pergi kok. Nggak begitu juga hidupnya. Oke. Pendeta ada tambahan?
untuk membuktikan bahwa Alkitab kita ini perjanjian lama perjanjian baru mengikat ya. Kita nyebrang dulu perjanjian baru. Menarik loh. Kata jemaat di dalam perjanjian baru itu diterjemahkan dari kata Yunani eklesia kan. Ini kata majemuk. Dibangun dari dua kata ya. Satu preposisi kata depan, satu kata kerja. Ek, kaleo. Dipanggil, ek ini maksudnya keluar dari ya. Lalu kaleo, aku memanggil. Jadi kalau digabung, meaning itu ada selalu ya, dipanggil keluar. Jadi kalau mau daftar jadi anggota gereja, anggota jemaat, itu harus dipikirin. Jadi artinya misi itu selalu punya satu, dia tinggalkan satu tempat ini atau meninggalkan ini, keluar dari ini untuk menuju ke sini, ya kan? Jadi setiap orang yang masuk menjadi anggota jemaat harus mikir nih. Jadi jangan berpikir bahwa oke, itu Abraham gitu. Enggak, pasti ada itu elemennya, ya. Itu prinsipnya. Keluar, lalu seperti yang Pastor Wilson tadi katakan, ada yang dituju ya, mau kemana dia gitu ya. Itu ya kita. Itu built in ya dalam diri kita seharusnya ya, sebagai anggota jemaat. Ya, itu ya semua tambahkan. Oke, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya kita tahu ceritanya ketika Abraham menerima panggilan Allah, seakan-akan banyak hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginannya ya. Banyak tantangan, ada kelaparan sehingga dia harus pergi ke Mesir bahkan. Apakah ketika kita menerima panggilan Tuhan itu memang pasti akan ada tantangan-tantangan itu, atau seharusnya kalau saya ikut jalan Tuhan kan harusnya lurus-lurus aja, maksudnya Tuhan pasti akan buka jalan. Gimana menurut Golda? Kalau menurutku mungkin tampaknya akan ada banyak tantangan ya Kak. Tapi dari tantangan-tantangan itu sebenarnya orang-orang lain di sekitar kita jadi bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau misalnya kita mendapatkan tantangan, tapi kita sebenarnya tetap hidup dalam jalan Tuhan, percayalah kita sebenarnya bukan ada di jalan yang salah, tapi kita sudah ada di jalan yang benar. Dan banyak mujizat-mujizat yang mungkin dapat terjadi ketika kita mendapatkan tantangan itu. Sama seperti Abraham kan mungkin dia nggak percaya, dia keburu takut duluan. Akhirnya dia milih untuk berbohong seperti itu. Padahal kita nggak tahu, mungkin ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di situ. Jadi mungkin tantangan-tantangan itu akan ada, tapi percayalah dengan iman pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Iya, karena kadang-kadang ada orang yang ragu gitu. Kalau oke, aku ambil jalan ini, terus tapi tiba-tiba ada kayaknya ditutup jalannya, ditutup Tuhan. Mereka bilang gitu kan, ditutup Tuhan. Kayaknya bukan ini, harusnya ambil jalan yang ini. Kalau dari pengalaman deh, Wilson gimana? Kalau dari pengalaman saya sih mungkin ya ada mirip-miripnya juga ya. Ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita merasa saya dipanggil untuk ini, masuk ke sini, melakukan pelayanan seperti ini. Sudah ada kayak bisik-bisik, sudah ada suara, kayaknya kamu bagus ke sini. Tiba-tiba pas kita jalani, tidak. Lalu kemudian lagi terbuka seperti ke sini. Jadi kalau saya melihatnya sih bukanlah soal apakah ada atau tidaknya tantangan. Karena kalau kita bisa survei, semua orang di Alkitab pernah mengalami hidup yang tanpa tantangan. Lagi adem-adem aja. Tapi orang yang sama pun juga pernah mengalami periode dalam hidupnya yang sepertinya penuh tantangan. Jadi ada dan tidak ada tantangan itu bukanlah bukanlah pemisahnya. Nah, mungkin di sini kalau saya sih ya mungkin ini perlu diruntukan lebih jauh lagi ya, tapi adalah bagaimana kita benar-benar meyakini panggilan kita. Sebenarnya itu kuncinya. Kalau kita tahu kita dipanggil, ada orang yang dipanggil untuk menjadi raja dan hidupnya nyaman-nyaman aja. Apakah itu bukan panggilan Tuhan? Kalau dibilang panggilan Tuhan itu harus ada penyangkalan diri. Apa penyangkalan diri sebagai seorang raja? Kalau dia lurus-lurus aja kan? Ada orang yang ketika dipanggil Tuhan, sepertinya harus meninggalkan ini, meninggalkan semuanya, apa segalanya, menderita. Jadi ya itu mungkin jawabannya adalah ya hanya Tuhan yang tahu kenapa begini, kenapa begitunya. Tapi tugas daripada kita adalah benar-benar selalu mengevaluasi dan meneguhkan ya mungkin panggilan itu di dalam kehidupan kita, dan juga mengetahui bahwa ada dan tidaknya tantangan itu bukan berarti menunjukkan ada dan tidaknya hadirat Tuhan. Walaupun bisa juga. Jadi maksudnya itu kalau bersinggungannya adalah persinggungannya, tapi nggak semua berarti kalau ini semua berarti pasti ini nggak juga ya. Bersinggung kadang-kadang jadi ya perlu hikmat, perlu kebijaksanaan. Sama intinya adalah kalau seperti kata
lagu yang terkenal itu, kalau kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, ya kita harus percaya kepada hatinya. Nah, itulah. Oke. Neta? Agar kemudian teman-teman kita orang muda ya, yang lagi belajar juga bersama dengan kita, jangan berpikir macam-macam tentang pelajaran kita ini. Perlu juga diingatkan sama mereka ini. Jangan sampai diasosiasikan panggilan Tuhan itu sudah pasti mau jadi seperti kami dua gitu, pendeta. Atau jadi evangelis ya. Ingat loh, ada banyak orang dipanggil. Tadi sudah disebutkan beberapa orang misalnya seperti Yusuf. Yusuf kan jadi pendeta, bukan kan? Daniel. Siapa lagi yang kita tahu? Orang-orang yang bukan jadi nabi juga enggak. Ya, tapi dalam kehidupan mereka memperagakan kehidupan nabi. Kehidupan yang ideal, bukan? Dengan tantangan. Jadi, kita dipanggil untuk melakukan misi Tuhan. Di mana kita berada. Itu pertama dulu. Itu generalnya. Ya, kalau misalnya ada nanti panggilan yang lain yang memang terpaksa harus tinggalkan pekerjaan itu, wait and see. Apa yang kita buat, kan? Jadi, yang jelas, saya mau ingatkan kepada kita semua, masing-masing kita punya panggilan itu. Ya. Kita sudah belajar. Ini yang kita sudah lakukan. Jangan berhenti hanya di kita. Firman itu nggak boleh hanya tinggal di kita. Ya. Terus disebarkan ke tempat yang lain. Karena kita dapat percuma, kita bagi percuma. Oke. Mungkin pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Abraham itu yakin bahwa, oh ini Tuhan yang memanggil saya dan ini adalah, saya melakukan ini walaupun ada tantangan, saya tetap yakin bahwa inilah panggilan saya. Ada banyak yang menjelaskan tentang ini. Tapi saya suka begini, dalam konteks kita sebagai orang Kristen ya. Kristen ini kan maksudnya kita pengikut Kristus. Kita ngikutin dia ya. Kris itu ya, Kristus. Berarti kalau kita bicara panggilan, oke lah kita mulai dengan panggilan apa yang dibawa oleh Yesus. Berarti bagaimana caranya kita tahu misi itu atau panggilan itu? Pertama-tama, memang kita harus ingat bahwa panggilan itu pertama adalah panggil ikut siapa? Yesus. Bukan misi dulu, jangan dulu ya. Dipanggil. Nah sama seperti murid-murid, dipanggil, ikut aku katanya. Bukan maksudnya, kau pergi ke sana, enggak ya, ikut aku. Lalu kemudian ketika kita mau ikut Yesus, lalu kita bercengkrama, bergaul, akrab, intim begitu. Nah dalam prosesnya, itulah yang kemudian Yesus katakan kepada murid. Ku buat kau menjadi apa? Dari penjala. Ini kan misi lagi dia. Tinggalkan penjala ikan, menjadi penjala manusia. Nah itu dia. Nah yang jadi saya takut begini, kita nggak akrab sama pemilik misi, bikin misi sendiri gitu ya, sama seperti Nadab dan Abihu, persembahkan api lain, api asing gitu ya, kebakar mereka ya, bahaya. Jadi gini, Injil ini kalau nggak bersama dengan Tuhan bahaya juga, gitu. Jadi kita yang terbabit ya, jadi itu nggak selamat juga kita. Jadi seperti calo ya, nggak nyampe ke Bandung ya, ngomongin terus teriak dari Jakarta, Bandung. Kita nggak nyampe Bandung. Orang udah pergi bolak-balik ke Bandung. Kita masih tetap di sini. Gitu. Karena misi yang keliru tadi. Ya. Jadi bagaimana kita mengenal ya pemberi misi itu? Dekat dulu sama Yesus itu. Kita dipanggil itu untuk ketemu Yesus. Nanti dia akan kasih misi itu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita akan melanjutkan diskusi kita masuk di dalam cerita gereja mula-mula. Di sini kita tahu bahwa penganiayaan terjadi kepada gereja di Yerusalem yang akhirnya membuat mereka tersebar ke berbagai tempat dan mereka bersaksi atau mengabarkan Injil di tempat di mana mereka tersebar itu. Mungkin kalau saya melihat cerita ini ya bagus ya gitu. Tapi kalau ketika menjalaninya, contohnya saya sedang lagi dalam penganiayaan, lalu saya kabur istilahnya ya, pergi ke tempat yang lain, terus saya bersaksi, sedangkan masih dalam kondisi, saya ini teraniaya, masih belum bisa balik. Trauma masih. Nah iya. Bagaimana caranya? Karena biasanya orang itu, mereka memberikan kesaksian setelah penganiayaan selesai atau masalahnya selesai, sudah ada jalan keluarnya. Oh ya, ini puji Tuhan karena saya mengalami ini, Tuhan buka jalan ini seperti ini. Gimana sih? Mungkin Golda punya pengalaman nggak? Aku punya pengalaman kebetulan Kak tentang penganiayaan ini. Mungkin bukan aniaya secara literal gitu ya. Tapi sebagai mahasiswa, kebetulan aku kan mahasiswa tingkat akhir.
Di situ ada untuk kelulusan ada satu ujian akhir, di mana kalau saya tidak lewatin itu saya nggak akan lulus. Dan ujian itu tiba-tiba terletak di hari Sabat. Dan di situ teman-teman saya sudah bilang, Golda nggak apa-apa lah, sekali aja kamu minta izin sama pendetamu atau minta izin sama Tuhanmu sekali aja. Tapi saya bilang ke mereka, ini masalah iman teman-teman. Aku memilih untuk nggak ujian dibanding aku harus melanggar Sabat. Dan di situ teman-teman saya heran, kok kamu bisa memprioritaskan Allah sebegitunya dibandingkan hal-hal yang penting buat kita. Jadi dalam tantangan itu walaupun saya kesannya dianiaya, walaupun tidak literal, tapi saya bisa tetap bersaksi lewat iman yang saya miliki. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak kenal kebenaran, lewat pengalaman ini mereka bisa lihat, oh ada sosok orang Kristen yang lebih mengutamakan Tuhan dibanding hal-hal duniawi gitu kan. Dan bahkan ujiannya tetap di hari Sabat ya, nggak ganti di hari lain. Tidak ganti ya. Oke. Vincent? Ya sebenarnya sih ketika itu masih terjadi ya bukan jadi kesaksian, itu jadinya apa? Permintaan doa. Tolonglah saya sedang melalui ini, doakan saya supaya saya kuat, atau kita sharing. Ya mungkin belum jadi kesaksian, tapi tetap tidak tidak mengingkari bahwa kadang-kadang orang itu sangat private gitu kan. Wah, gua nggak mau ketahuan. Baru mau membagikan kalau sudah berhasil, kalau sudah menang, kalau sudah sukses, baru gue mau cerita-cerita. Kalau belum, adalah diam-diam aja. Tapi mungkin itu bukan sesuatu yang baik juga. Karena apa? Itu membuat orang jadi survivor bias gitu loh. Jadi ya taunya hanya cerita-cerita sukses. Padahal di dalam Ibrani 11, wah ada cerita Abraham begini, Musa begini. Tapi kalau kita bawa ke bacanya, ada juga orang-orang yang dibelah dua, terbakar, tidak. Kita lupa sama yang setengahnya itu. Jadi itu maksudnya bukan berarti saya bilang bahwa kesaksiannya adalah iya nih minggu lalu saya jatuh lagi dalam dosa yang sama, enggak begitu juga, tapi palingnya mungkin lebih kepada iya saya belum selesai di dalam pergumulan ini. Masih berproses kan kalau orang bilang sekarang kan, tolonglah saya supaya saya bisa ini. Mungkin di frame-nya seperti itu. Kalau dengan cara seperti itu jadi membuat kita jadi oh ya, saya tidak perlu menunjukkan bahwa saya sudah menang untuk saya boleh menjadi saksi. Ya kan itu yang kadang-kadang masalah. Karena sebaliknya apa? Ya kalau saya belum menang, saya nggak mau bilang apa-apa. Akhirnya orang disuruh bersaksi, enggak aja yang sudah pendeta aja gitu kan, atau ketua jemaat aja, atau apa gitu yang memang dianggap sudah menang, sudah berhasil sehingga layak untuk bersaksi. Ya kalau begitu caranya ya mungkin sebenarnya pendeta ketua jemaat pun sebenarnya tidak boleh, karena pasti juga belum menang juga. Ya maksudnya bukan belum menang lah, tapi paling tidak sesempurna yang apakah mereka, saya harus tunjukkan saya sempurna, atau orang lain yang menyematkan, membuat mereka sempurna supaya apa? Mengalihkan tanggung jawab itu dari diri saya. Mungkin seperti itu. Dan ini menarik karena kita sering menemukan di jemaat ketika kamu ayo kita buka ruang bersaksi, ruang kesaksian gitu. Banyak yang biasa aja gitu. Atau banyak yang ya puji Tuhan saya bisa ada di gereja gitu. Bukan hanya sih, tapi ya sekedar itu gitu. Tapi mungkin perlu kali ya pendeta ya pelatihan bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa menyaksikan juga iman kita kepada orang lain. Menurut pendeta bagaimana? Kata saksi dan kesaksian itu punya konkret yang sama dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau saksi artinya saksi orangnya, saya saksi. Ya, Golda tadi saksi. Ya. Itu martis. Orang bilang martus, tapi seharusnya dibaca martis ya. Sementara kalau kesaksian itu martirion. Dari situ kemudian muncul kata martir. Atau dalam kamus bahasa Indonesia dibikin syuhada. Artinya orang yang menderita karena keimanannya, kira-kira begitulah ya. Menderita. Jadi ini kelihatannya bisa menjadi elemen dalam waktu kita menyaksikan sesuatu. Ada karya yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri kita. Sehingga begini, psikologi ya, ini secara psikologi. Lihat saja itu pentas pencari bakat. Ya tahu lah itu ya, saya sebut nama-namanya karena mereka juga nggak kasih upah sama kita kan. Kita bilang ini. Orang-orang yang saya lihat yang orang jadi votes lebih banyak kepada dia, ketika dia bilang, ditanya kan, kenapa kau pilih ini, kontes ini? Karena saya itu begini. Kalau semakin menderita dia, semakin susah dia, itu biasanya vote semakin apa. Jadi saya melihat bahwa
secara psikologi ya walaupun ya jangan begitu juga ya, arahnya nggak jangan ke sana ya. Tapi maksudnya justru ketika kita menderita itu, justru itu kesempatan bagi orang lain untuk kasih empati ya. Nah, hati mereka terbuka. Orang ini malang sekali. Kenapa bisa begitu? Lalu dilihatnya bahwa hidup kita itu lebih bagus. Walaupun dalam penderitaan. Artinya tidak melihat suksesnya ya, seperti yang Pastor Wilson tadi bilang ya, bahwa ini bukan soal keberhasilan segala macam, tapi bagaimana kesetiaan itu ya. Bukan soal karena kita sukses, bukan karena kita jadi kemudian lebih bagus gitu ya. Kemenangan yang kemenangan atas segala pencobaan misalnya. Bukan, tapi tetap setia. Jadi kualifikasi, jadi kualitas inner kita itu yang dimainkan di situ. Ya syukur-syukur dapat kesuksesan kan begitu, menjadi lebih baik atau segala macam. Tapi jika tidak, sama seperti Daniel, bukan Daniel. Saya lebih suka bahasa Ibraninya. Misael, Azaria, Hananya bilang, ya kalaupun kami nggak lepas dari tangan-Mu ya Tuhan, kami nggak akan pernah mau. Karena Allah nggak pernah gagal sekalipun dalam diri kami. Masa kan saya harus gagalkan diri saya, keimanan saya hanya karena satu sahabat ujian? Contohnya begitu. Itu kan menarik gitu ya, orang terus begini kupingnya. Jadi tapi yang memang perlu yang kita harus alami adalah kita perlu mengalami pertemuan dengan Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, pertemuan dengan Tuhan itu kita saksikan. Saya dulu begini loh, kamu tahu kan? Saya dulu begini, sekarang saya begini karena Tuhan. Ya, terima kasih. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, mungkin banyak orang yang masih susah untuk bersaksi, apalagi ketika di dalam zonanya. Mungkin nggak zona nyaman, tapi di dalam zonanya, di dalam pertemanannya, dalam keluarganya, memang sudah yang mengenal Tuhan, memang sudah Kristen, sudah mengenal kebenaran. Nah, bagaimana aplikasi praktikalnya menjadi saksi di tempat kita berada? Kalau Golda pasti udah luas ya, karena teman-temannya banyak yang non-Kristen gitu. Tapi pernah nggak? Contohnya masih berada dalam satu lingkungan yang Kristen aja gitu? Pernah. Karena contohnya sesimpel kita ada di gereja bersama teman-teman gereja. Terkadang walaupun kita Kristen, kita sama-sama pengikut Kristus, tapi kadang ada satu teman yang lebih lemah mungkin secara iman, atau mungkin dia sedang punya pergumulan. Jadi di situ cara saya dan teman-teman adalah bikin pendalaman Alkitab, atau kita saling mendoakan. Kira-kira lagi ada pergumulan kah yang bisa kita doakan sama-sama, dan itu ketika kita saling mendoakan, saling berdiskusi Alkitab bersama-sama, itu saling menguatkan yang tadinya mungkin lemah jadi dikuatkan kembali gitu kan. Karena kita kan nggak mungkin sama-sama kuat selalu, ada momennya betul. Kita ada pencobaan dan punya pergumulan, dan itu kita butuh teman-teman yang saling menguatkan dalam lingkungan gereja kita juga. Betul. Ya, kalau saya jadi teringat suatu ketika kami dari selesai suatu acara konferensi pemuda lah, setelah itu kami kumpulkanlah anak-anak muda, yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek. Lalu pas di yang antara yang cowok-cowok kita kan diskusi apa pergumulannya. Banyak yang mengatakan kesaksian itu ketika memang sudah menang. Dahulu saya begini, tapi sekarang saya sudah begini, puji Tuhan. Tapi nggak pernah masih bilang, aduh saya masih bergumul dengan ini, tolong doakan saya. Jadi mungkin salah satu yang bisa membuat kita, ya ini nyambung dengan poin sebelumnya, adalah membuat kita menjadi saksi adalah ya dengan menjadi vulnerable, apa kalau bahasa Indonesia menjadi rentan, menjadi apa ya, kalau itulah maksudnya membuka diri untuk supaya orang bisa melihat kita bahwa kita ini memang sedang ada prosesnya. Kalau memang sedang dalam proses, jangan jadi buat-buat. Ya bukan jadi buat-buat. Saya masih begini kok, saya nggak peduli. Bukan itu maksudnya, tapi saya masih begini, tapi saya rindu untuk menjadi lebih baik. Itu mungkin juga salah satu kesaksian yang bisa menunjukkan bahwa ketika kita masih ada dalam proses pun itu juga sudah bisa menjadi suatu kesaksian, dan mungkin itu lebih praktikal. Karena apa? Orang juga bisa melihat, merasakan, oh ya saya juga dalam proses. Nggak harus langsung, oh saya mau menjadi seperti dia karena dia sudah menang. Atau cuma dia aja yang bisa, saya pasti nggak bisa. Tapi kalau kita mau membuka diri tapi ini harus hati-hati juga ya kepada kalau kelompoknya sudah lebih dewasa lah. Tapi kalau kelompoknya memang masih benar-benar anak-anak, terus lihat ternyata saya kira saya datang ke kelompok yang baik, ternyata semua juga masih harus saya keluar. Bisa seperti itu juga. Jadi harus berhati-hati. Tapi paling enggak untuk mungkin kalau yang sepantaran, yang paling tidak mungkin selevelnya hampir sama di situ,
mungkin saya rasakan yang paling praktikal yang bisa kita lakukan adalah yang membagikan proses seperti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam mencari pekerjaan, dalam pendidikan, dalam mencari jodoh atau apa ya, mungkin hal seperti itu bagi saya. Oke. Neta? Pengetahuan kita itu nggak sempurna. Hmm. Kita perlu terus berkembang. Jadi ketika ditanya misalnya bersaksi di tengah orang Kristen, atau dalam konteks Kulda ya, bersaksi justru di tengah-tengah orang Advent, ya bagus juga itu. Ya, kenapa tidak? Ya, saya ada ayat di sini, Efesus 4:13 ya. Kalau kita frame ini sesuai dengan konteks bicara kita, sampai kita semua telah mencapai, saya lompat langsung, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus. Kembali ke zaman Kisah Para Rasul. Itu orang Yahudi, tahu bersaksi sama siapa pertama-tama? Orang Kristen. Bersaksi sama orang Yahudi yang bukan Kristen. Ya kan? Sama-sama Yahudi dong. Sama-sama Yahudi. Si Yahudi ini tahu tentang Allah, tahu. Tapi belum mau percaya tentang Yesus. Bersaksi dia ke situ. Karena mereka belum punya pengetahuan tentang Yesus. Dikasih tahu. Setelah diberitahu, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah jadi, tahu enggak bahwa pengetahuan itu, in a sense, kalau kita dapat, itu mendorong, ya, ini idealnya kita bicara, itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan pengetahuan. Saya tahu nih, bahwa tadinya saya tahunya ini, sekarang tahunya saya ini, terbalik dari apa yang saya tahu sebelumnya misalnya. Atau berkembang misalnya. Bukankah saya dituntut untuk, coba lakukan dulu apa yang kau baru tahu ini. Tantangan kan? Tantangan. Nah jadi, sedemikianlah. Jadi, entah siapapun, bersaksilah. Ya bersaksi. Khususnya ya ini, bersaksi tentang apa yang kita alami. Ya. Pertemuan dengan Tuhan. Ya. Iya. Terima kasih. Dan ini juga cocok dengan pelajaran kita, mulailah di mana kita berada ya. Di mana kita berada di dalam gereja, walaupun mungkin pertemanan kita ya sudah sama-sama Kristen, atau di dalam keluarga yang sudah semuanya di dalam kebenaran, tapi kita bisa tetap menjadi saksi, kita bisa memulai di tempat di mana kita berada. Mungkin karena waktu kita udah singkat, saya mau minta kesimpulan. Apa kira-kira yang bisa dipelajari dari pelajaran pekan ini dari masing-masing teman-teman? Kalau dari aku, yang pertama adalah kita bisa bersaksi lewat kehidupan kita, lewat pengalaman pribadi kita. Jadi kalau misalnya kita merasa, aduh aku tidak punya kesaksian, kayak yang tadi pendeta bilang, saat kita bergumul dan kita minta didoakan, dan tiba-tiba orang melihat perubahan itu akhirnya terjadi, itu juga adalah kesaksian yang hidup yang bisa orang lain lihat. Dan yang kedua, yang saya dapatkan dari pelajaran kita adalah, jangan menolak panggilan itu, karena mungkin panggilan itu tidak akan datang lagi. Itu dari aku. Amin. Kalau dari saya sih yang paling berkesan yang pendeta Leroy tadi bilang soal memperluas zona nyaman. Karena kadang-kadang misi, apa sih itu misi? Artinya kan kita punya sesuatu untuk dibawakan, untuk dilakukan, untuk dibagikan. Dan yang mungkin dalam konteks memperluas apa yang kita dengar itu baik, apa yang kita rasa itu bisa menolong orang, ya itulah yang kita bawakan. Nah itu jadi benar-benar bagaimana supaya orang lain itu juga bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan apa yang kita miliki, ya mungkin damai sejahtera lah, apa sukacita, kesembuhan, apa segala macam kan. Ada sesuatu yang bisa kita bawakan kepada orang lain. Dan dengan membawakan orang ini ke orang lain, ya orang lain juga menjadi nyaman. Ya akhirnya kita sama-sama nyaman di zona. Tadinya saya nggak kenal sama dia, tapi karena saya bawakan, akhirnya kita jadi satu hati, jadi satu perkumpulan, kan lebih nyaman lagi ya. Kalau sudah nyaman lagi ya cari lagi tempat lain, jangan mandek di situ. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Pendeta, mungkin sekaligus dengan, kan kita punya tantangan ya setiap pekannya ya. Ya. Dan ada nih tantangannya di sini, tapi mungkin pendeta bisa kasih tantangan lain yang kita bisa lakukan, benar-benar memang kita akan lakukan sepanjang satu pekan ke depan. Ya, karena pendahuluan dari pelajaran kita ini, triwulan kita ini kan, masih ingat cerita tentang komite, komite terus, besoknya komite lagi ya. Jika sekiranya saya diizinkan untuk agak sentuh ini tantangan ini ya, karena ujung-ujungnya tantangan keduanya adalah doakan ya, doakan. Pertama mengidentifikasi, lalu buat list ini dan segala macam ya. Kalau boleh mungkin supaya ini jadi terlihat lebih praktikal, mungkin datang itu orang. Kau butuh apa ya?
Karena malam ini namamu itu ada dalam jadwal doaku. Ya mungkin mereka bilang, udahlah, nggak usah lah gitu ya. Oke, berarti saya doakan sama Tuhan saya bahwa ya udahlah, nggak usah lah ya gitu ya. Saya bilang. Jadi itu menjadi movement ya. Jadi artinya gini, kita lebih sentuh ya, lebih ke praktikalnya ya, daripada jadi seperti gini, nggak ada sentuhan ya. Jadi gitu. Jadi saya suka dengan tantangan dari your concern waktu bilang bahwa bagaimana saya tahu tentang misi saya. Kenal dulu siapa sih pemilik misi itu. Dia itu bersentuhan dengan orang, dia jamah orang, ya, dia bergaul dengan orang. Nah, kalau kita ada tantangan 2 sekarang ini, identifikasi dan segala macam, temuin itu orang, tanya. Karena saya juga orang-orang yang sering ditanyain begitu. Di pendeta didoakan, pendeta, saya mau berdoa hari ini untuk kau. Kira-kira apa ya pokok doanya? Ya saya kan harus ada kan, saya bilang. Enak rasanya bukan? Iya. Dan orang-orang itu tetap ada dalam ingatan saya jadinya. Karena dia minta, ya dia katakan, saya mau doa untuk pendeta malam ini. Wih, kesempatan. Saya bilang, ini dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Golda dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Luar biasa, tapi jangan lupa untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari, kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperluas zona nyaman kita, bagaimana kita dapat menyentuh paling tidak 1 orang untuk kita katakan, saya mau berdoa untuk kamu. Dan biarlah kita bisa menjadi saksi mulai dari di mana tempat kita berada. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan terhadap pelajaran kita pekan ini ataupun sepanjang triwulan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Michael Palar yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita ya Pendeta ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama langsung saja dari Tulun Dusun Official Channel. Ini salah satu pemirsa setia Hope Channel. Ya, Hope Channel, Pendeta. Maaf ya kalau pertanyaan saya ini di luar tajuk. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan bagaimana berdamai dengan orang lain. Harus minta maaf dahulu atau bagaimana? Terima kasih, harap dipahami. Dari Kota Blut, Sabah, Malaysia. Dari Sabah, Malaysia. Baik, terima kasih banyak dari Tulun ya, Tulun Dusun. Baik, damai itu adalah sesuatu hal yang sungguh sangat kita butuhkan. Dan tanpa damai kita tidak akan tenang, kita tidak akan nyaman, selalu gelisah, dan penuh dengan keresahan. Nah, biasanya memang ada konflik itulah menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman ataupun ketidakdamaian itu akan terjadi. Nah, seringkali memang damai itu kita pikir hilang hanya di tempat-tempat perang seperti sekarang ini di Gaza atau di Ukraina dan lain sebagainya. Tetapi yang paling berat sebenarnya adalah damai hilang ketika kita konflik dengan diri kita sendiri. Ya. Ketika apa yang kita harapkan tidak tercapai atau kita merasa gagal, kita merasa bersalah, itu memang menghilangkan rasa damai. Juga konflik dengan sesama, konflik dengan apalagi dengan keluarga, dengan kekasih, dengan orang tua, dengan ibu, itu sangat menyedihkan. Jadi bagaimana kita bisa memiliki, bisa menyelesaikan masalah kita dan berdamai dengan diri dan berdamai dengan sesama. Mari kita melihat dari firman Tuhan, pertama di dalam buku 1 Petrus atau 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Oke, yang pertama dulu kita harus ingat bahwa damai itu tidak bisa kita miliki. Kita miliki sendiri. Tidak bisa kita create. Ya. Kita tidak bisa capai dengan usaha kemampuan. Ada orang yang mau mencari damai. Mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh, tenang.
Atau mencapai damai itu dengan mengejar harta, mengumpulkan rasa damai kalau sudah banyak uang di bank. Atau dengan melakukan perkara-perkara yang lain. Tetapi sesungguhnya damai itu kita miliki bila mana kita mengenal Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berkonflik dengan Tuhan, kita tidak mau percaya, tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita akan selalu tidak punya damai. Sebaliknya, kalau kita memiliki Tuhan, mengenal, akrab bersama dengan Dia, maka damai itu akan muncul di hati kita. Kita baca lagi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini dia. Terus-menerus damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kamu. Kalau kita sudah disertai Tuhan, maka kita akan bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akan akui kepada Tuhan, benar saya bersalah. Tuhan, saya sudah tidak mencapai sasaran. Saya gagal. Apa yang saya inginkan tidak tercapai. Kita berdamai dengan Tuhan dan Tuhan akan tenangkan diri kita untuk meriset ulang apa yang harus kita buat. Dan kita bisa menerima diri kita. Seringkali kita tidak bisa terima diri kita oleh karena kita memiliki impian dan keinginan yang berlebihan. Yang mungkin baik, tetapi dengan kondisi kita yang penuh kekurangan kita tidak bisa capai. Itu adalah kita bisa terima. Dengan orang lain, saudara, Yesus pada waktu disalib dan Stefanus pada waktu dia sedang dilempar batu, dia bisa berdamai dengan musuh-musuhnya itu. Dia doakan. Jadi kuncinya adalah berdamai dengan Tuhan, miliki Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa memiliki damai dengan Tuhan, damai dengan diri kita akan membangun diri kita dan Tuhan menolong kita menjadi orang yang lebih baik dan kita akan punya kesanggupan untuk berdamai dengan orang lain. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta mau bertanya dari Bram Sagala. Sebelum memahami misi Allah bagian 1, ini di pelajaran kita yang pertama ya Pendeta ya. Oke. Saat ular memakan buah larangan di Taman Eden, kenapa tidak mati? Sehingga Hawa ragu dan tertipu untuk memakan buah larangan tersebut. Oke. Kenapa Hawa tidak langsung? Kenapa ular itu tidak mati langsungnya? Sehingga Hawa bisa tertipu. Jadi dua yang tidak mati langsung. Ular itu tidak langsung mati dan juga Hawa pun tidak langsung mati. Jadi kita lihat di sini. Kematian yang utama itu bukan soal kematian fisik. Bukan itu. Karena buah itu bukan buah beracun. Itu bukan buah yang mengandung sianida ya. Bukan. Tapi kematian yang utama ketika itu adalah kematian dalam putusnya hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita bisa mengerti ketika kita membaca kitab Yohanes pasal 15. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Kita ini harus selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, ada Hawa ketika itu dia putuskan hubungannya. Bagaimana buah lama-lama kering dan lama-lama dia akan mati. Tetapi dalam hal ini Tuhan berikan proses untuk dia bisa pulih kembali. Kenapa dia tidak langsung mati? Karena Hawa diberikan peluang kembali untuk dapat bertobat. Untuk menyambungkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak langsung mati. Begitu juga dengan setan. Setan tidak langsung mati karena Tuhan berikan kesempatan kepada setan untuk mengembangkan teorinya. Coba bayangkan kalau setan pada waktu langsung mati. Kita ini hidup bukan antara manusia
dengan setan, tapi malaikat-malaikat Tuhan. Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kita yakin walaupun belum pernah ditemukan adanya planet yang ada makhluk yang lain, tetapi kita yakin bahwa kita bukan satu-satunya planet yang ada penghuninya. Di seluruh alam semesta ini pasti ada banyak juga planet yang lainnya. Nah, dan mereka semua mendapatkan berita dan informasi yang lebih canggih daripada kita, dan mereka tahu kalau coba bayangkan setan langsung mati. Mereka akan takut kepada Tuhan karena ketakutan, bukan takut hubungan yang putus. Jadi dalam hal ini dua hal. Hawa diberikan kesempatan untuk bertobat. Setan diberikan kesempatan untuk mengembangkan teorinya. Supaya alam semesta lihat tentang kejahatan. Apa itu dosa? Apa itu kejahatan? Apa itu konsekuensi putus hubungan dari Tuhan? Dan kita sekarang ini lagi merasakan konsekuensinya, semakin kacau, semakin jahat, semakin mengerikan situasi dunia. Dan kita diberikan peluang untuk kembali kepada Tuhan. Setan tentunya sebelumnya Tuhan sudah berikan kesempatan, dan dalam hal ini dia tidak dapatkan kesempatan lagi. Satu kali kelak dia dan semua orang yang memutuskan hubungan dengan Tuhan, mereka akan dimusnahkan secara total. Telah terbukti bahwa hidup tanpa Tuhan itu hanya membawa kekacauan, hanya membawa kejahatan, membawa kesusahan. Dan setelah jelas semua itu, maka mereka akan dimusnahkan, dan alam semesta akan mengatakan Allah itu kasih. Kasih Allah adalah yang terbaik. Amin. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Saya jadi teringat dalam pekan ini kita akan mengikuti film Great Controversy ya pendeta ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang rindu untuk mengetahui lebih dalam lagi, jangan lupa saksikan film The Great Controversy, akan tayang di hari Sabtu tanggal 21 Oktober mulai pukul 3.30 bersama dengan acara Pemuda Advent kita. Saksikan dan kita akan mengerti lebih dalam lagi mengenai bagaimana Tuhan mengasihi, bahkan mengasihi bukan cuma manusia tapi memberikan kesempatan juga ya tadi pada Lucifer untuk mengembangkan teorinya, dan kita akan melihat keutuhan cerita itu, dampak dari dosa itu. Oke, kita sekian ruang tanya jawab kita. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta pendeta Leroy untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam sorga, si empunya misi yang kami harus kenal, sehingga itu akan membuat kami makin paham apa rencana-rencanamu dalam hidup kami dan apa yang Engkau sedang rancangkan melalui kami bagi orang lain. Izinkan ya Bapa, agar seperti layaknya Abraham, kami mau berbagi berkat itu kepada orang lain, dimanapun kami berada. Izinkan misi itu boleh mendorong kami untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena kami telah menerima janji keselamatan itu dengan cuma-cuma. Masakan kami harus simpan itu sedemikian rupa untuk kami sendiri nikmati tanpa peduli dengan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Izinkan kami mempunyai pemikiran yang sensitif seperti ini, sehingga kami, khususnya orang-orang muda kami, dalam hidup mereka masing-masing, dalam pekerjaan kesibukan masing-masing, tidak akan pernah merasa nyaman jika tidak berbuat sesuatu dalam hubungannya dengan penuntasan misi yang Tuhan embankan kepada kami. Berkati kami sekalian ya Bapa, jamah masing-masing pelajar yang bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Golda dan juga Pendeta Wilson. Mulailah dengan kenali si pemberi misi itu.
dengarkan dan terima panggilannya. Mulailah bersaksi di mana tempat kita berada. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.